berbicara satu sama lain. Itu makanya Nabi katakan innama hadhihi shalah, ko salat ko kata Nabi. La yasihhu fiha, tidak boleh ada di dalam salat itu melainkan apa? Tilawatul Quran, zikir kepada Allah, itu yang boleh ada di dalam. Jadi kembali kita kepada, jadi dengan demikian berarti kalau kita perhatikan hadis Abu Hurairah tadi, beliau bertakbir hina yaqum, ketika telah berdiri dengan cara seperti itu. Kita lanjutkan hadis itu. Kemudian thumma yukabbir hina yarka'u. Nah, kemudian beliau bertakbir lagi hina. Kata hina ini yaitu ketika beliau rukuk. Kemudian beliau katakan thumma yaqul, kemudian beliau berkata sami Allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu min ar-rak'ah. Beliau baca sami Allahu liman hamidah ketika beliau mengangkat sulb itu tulang punggung beliau itu, beliau luruskan. Nah, kemudian selanjutnya thumma yaqul, kemudian beliau berkata wa huwa qa'im, beliau dalam keadaan berdiri. Jadi hati-hati orang yang salat. Orang salat ini kok aneh-aneh. Kenapa? Bacaan ayat membawa sujud. Dia tak kaja anak capek kan? Ayat sudah qul Allahu ahad, lam yakul lahu kufuwan ahad, turun ke bawah. Bacaan sujud membawa duduk, bacaan duduk dia bawa sujud. Nah, itu yang terjadi. Bacaan ayat dibawanya rukuk. Bacaan sami Allah rabbana walakal hamd dibawanya sujud. Nah, itu orang yang tidak mengerti mahal, posisi di mana dia harus membaca zikir, azkar, as-salawat yang telah ditunjukkan oleh Nabi pada tempat-tempat tertentu. Jadi ketika beliau telah berdiri, beliau ucapkan Rabbana, Rabbana, ya Tuhan kami, lakal hamd. Dan ini ada beberapa lafaz, nanti kita kaji pula tentang zikirnya. Nah, dalam hadis ini Rabbana lakal hamd, tapi ada Rabbana wa lakal hamd, nanti kita jelaskan. Nah, sekarang kita belum dalam posisi itu, baru menjelaskan gerak dulu. Kemudian Rabbana lakal hamd. Kemudian berikutnya tsumma yukabbir. Kemudian beliau bertakbir hina yahwi, ketika orang itu tersungkur. Kalau hawa yahwi turun untuk apa? Untuk sujud. Kemudian tsumma yukabbir, kemudian bertakbir hina yarfa'u, ketika beliau mengangkat kepala beliau. Tsumma yukabbir, kemudian beliau bertakbir hina, ketika beliau yasjud, menuju ke tempat sujud. Tsumma yukabbir, kemudian bertakbir lagi ketika hina beliau mengangkat kepala beliau dari sujud beliau. Tsumma yaf'alu dzalika fi shalah, kemudian beliau lakukan yang seperti itu di dalam salat beliau kulliha, keseluruhannya. Begitu detail, rincinya para sahabat menjelaskan kaifiat salat Nabi. Jadi jangan ada pula yang mengatakan satu ke salat Nabi mana cari awak yang nak cari. Tetapi sahabat sangat rinci dan perhatian betul sehingga mereka menjelaskan secara detail. Nah, apa yang terjadi hari ini? Nah, sebahagian dari imam kita dan bahkan kita sendiri, tapi imam yang sering, mereka begini. Nah, angkat tangannya dulu. Allahu Akbar. Kemudian rukuknya dulu. Allahu Akbar. Kemudian diangkatnya kepalanya dulu. Sami Allahu liman hamidah. Nah, apakah ijtihad seperti itu benar menurut tuntunan syariat? Tidak. Itu tidak benar. Walaupun dengan alasan yang dikemukakan oleh sebagian dari mereka adalah untuk menghindari jangan sampai makmum mendahului. Itu alasannya. Apalagi kalau ada membaca hadis, siapa yang mendahului
bangkit dari imam, maka hubila, dirubah kepalanya menjadi ra'sul himar, kepala keledai. Itu yang dikhawatirkan. Nah, dengan alasan itu akhirnya sebahagian dari imam ijtihada. Di antara ulama ada yang mengkritisi hal itu. Apa kata beliau? Al-gharib yang aneh hari ini, anna ba'd al-a'immatil juhal. Ini bahasanya agak tajam ya. Sebagian para imam yang jahil, yang bodoh, ijtihada ijtihadan khati'an, berijtihad dengan cara ijtihad yang salah. Wa qala, dia berpandangan, la ukabbir hatta asila ila ruku'. Saya tidak bertakbir melainkan saya telah sampai dalam ruku' saya. Sudah ruku' baru takbir, bukan ketika merunduk untuk ruku'. Gitu juga. Kenapa? Li'annani law kabbartu qabla an asila ila ruku' lasabaqani al-ma'mumun. Itu alasannya yang sering. Kalau seandainya saya bertakbir sebelum saya rukuk atau ketika sedang bergerak menuju rukuk, maka para makmum tentu mendahului saya. Nah, karena itu mereka bertakbir sebelum sesudah mereka selesai rukuk. Nah, inilah yang dikatakan adalah ijtihad yang aneh. Kenapa aneh? Yaitu orang tersebut yufsidu ibadatahu, merusak ibadahnya. Kalau kita ambil pendapat sebagian ulama, menurut sebagian ulama rusak itu ibadahnya untuk membenarkan ibadah orang lain. Itu kan tak benar itu. Demi menyelamatkan ibadah orang, biar ibadah awak rusak. Nah, jadi dalam perkara ini, itu ibu-ibu di belakang bisa maju satu apa lagi, kasihan yang digeser. Tabassaru fil majalis. Kasihan di pintu. Alhamdulillah. Sudah? Baik. Kita lanjutkan. Jadi semestinya dalam perkara ini bukan imam yang merubah kaifiat salat dari petunjuk yang telah ada di dalam sunnah, tetapi makmum yang harus belajar bagaimana adab berjamaah. Ini solusinya. Jadi solusinya bukan imam yang merubah sehingga melakukan ibadah yang mukhalif, yang tidak bersesuaian dengan tuntunan sunnah Nabi. Tapi apa solusinya? Makmum dan harus belajar bagaimana kaifiat salat berjamaah. Bila awak akan mengikuti gerak imam, namun saya makmum. Saya tahu makmum itu bukan di sebelah awak bayi yang tu nak makmum. Makmum itu kalau seseorang amal kaum, berarti di muka, ada di belakang dan menurut. Fahamkan makna hadis Nabi, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Dijadikan imam itu untuk dimakmumi. Apa dimakmumi? Yutabi'ahu, mengikutinya di atas langkahnya tuah, jalannya wak ikuti. Tapi kalau bersamaan tidak makmum itu kawan sendiri yang namanya. Nah, dari situlah seorang muslim mesti belajar apa yang menjadi kewajibannya. Jadi kalau wak, ini kan wak bermajlis gini wak. Majlis itu kan banyak. Tapi nan Abu Sadiq kan banyak dari awak dan satu mengaji itu tidak tahu ilmu dan pokok dan harus dikaji dahulu. Kau berdebat Pak Karo Trump Xi Jinping bagai misalnya. Nah, sedangkan makannya tidak berbagai macam. Kita sudah melangit di dalam pengajian, tetapi dan terpakai sehari-hari. Yang itu adalah kewajiban kita. Jadi kalau kita merujuk setelah seseorang bersyahadat, apa ilmu yang harus dituntutnya? Yang pertama adalah
tentang apa yang menjadi fardu kewajiban atasnya, yang menjadi hak bagi Allah dan hak bagi manusia. Itu dahulu. Kalau tidak, kita sudah mengaji kemana-mana, perdebatan tentang berbagai macam, tapi hal-hal ibadah yang menjadi rutinitas tidak dituntaskan. Itu kelalaian awak. Assalamualaikum. Kadang sebahagian dari dai aduk dan terseret dengan cara seperti itu sehingga melumpuhkan kurikulum itu. Itu kurikulum umum itu. Dai harus tahu. Pertama, orang diajarkan beriman, berakidah dengan benar. Sekadar untuk menghilangkan syak di dalam dirinya. Tak perlu panjang berdebat ilmu kalam dalam perkara ini. Kemudian berikutnya apa? Harus dijelaskan apa yang menjadi kewajibannya kepada Allah terkait juga dengan perkara halal dan haram. Itu kurikulum berikutnya. Tapi mana kok indah serius awak menjalani kurikulum itu? Ada penyebabnya. Susah melawak kalau mengaji model itu. Jamaah kalau kaji tak lawak, tak hobinya datang. Malih ngaji buya, kalau ikan yang awak hidup lah sulit tiba musaji, kan awak jujur kalau ini. Itu. Jadi orang kadang-kadang pergi mendengarkan majlis ceramah itu tujuannya untuk refreshing, panik di luar ada galak-galak musaji. Itu salah alamat itu. Jadi kalau untuk mencari galak-galak, jangan ustaz undang pelawak, undang. Kita lanjutkan. Jadi dengan demikian, ada yang aneh dari ijtihad tersebut. Apa keanehannya? Dia rusak solatnya demi menyelamatkan solat orang. Itu tidak benar. Semestinya solusi yang dia berikan adalah dengan memberikan petunjuk kepada makmum kaifiat tentang solat. Ini sering diabaikan oleh kita. Saya dulu pernah juga, tapi tidak ada yang langsung mendengar, tapi berbisik-bisik. Kenapa? Itu ketika kalau di surau di Bukit Tinggi, kalau saya sudah keluar dari kamar imam atau dari rumah masuk, kemudian muazzin akan langsung ke mikrofon dan kemudian iqamah. Kemudian sebagian dari jamaah ada yang senang salat tahiyatul masjid dan berbagai macam. Tapi tidak ada berani mengatakan, cuma bisik-bisik. Terdengar ada sebagian aneh loh, sedih kok tak dinantinya ada. Sama dengan Buya, surau pun tidak ada waktu. Biasanya sekarang kayak waktu digital. 10 menit, 15 menit, berbagai sekian menit gitu ya. Saya katakan ada. Ada di dalam. Pada nampak di kami itu dan nampak gambar. Nah, sebagian orang tidak memahami. Ketika itu perlu dijelaskan. Tak perlu dibuat majelis ceramah. Karena ceramah itu pada waktu dibutuhkan ketika disampaikan mudah lagi. Makanya Nabi tidak ada jadwal ceramah. Kalau tanya ke buya-buya sepanjang 5 bapak dan ibu mengaji, tolong hadir kami informasi jadwal ceramah Nabi dulu itu hari-hari saja. Tak ada bisa muncul. Kecuali beliau khutbah hari Jumat. Di luar itu tidak ada. Tapi kapan beliau memberikan tausiah, memberikan nasihat? Ketika hajat. Ketika dibutuhkan beliau berdiri. Ada persoalan beliau berdiri. Tak nunggu orang ramai dan diundang seluruh kini bang. Tunggu hati-hati lo mengecek bid'ah, tak bid'ah. Kau nak kini kau bid'ah kok. Kalau nak hati-hati wah. Berbuatnya hari Selasa. Kemudian diundang orang tipu. Lah banyak orang baru ceramah gitu kan. Tapi tidak ada seperti itu. Tetapi tidak semua yang baru seperti ini masuk dalam kategori bid'ah. Ingat, karena itu dawabit kriteria bid'ah itu dan harus didudukkan. Tak main tuduh, lempar sini, lempar situ. So ada perkara-perkara yang itu tidak ada di zaman Rasul secara ainnya, tetapi berlaku pada zaman sekarang, tapi tidak masuk dalam kategori bid'ah. Apalagi dalam masalah muamalat. Muamalat kalau dimasukkan ke dalam bid'ah, bid'ah saja semua. Mayoritas bid'ah ini orang pergi ke Betapang dulu Nabi diuntung. Tapi dia tidak masuk dalam kategori itu.
Nah, kalau kita tidak hati-hati dalam perkara ini, kita akan sulit menjalani kehidupan dan agama akan diperolok-olok orang. Makanya berhati-hati dalam hal ini. Nah, jadi ketika kita berbicara tentang sesuatu dan itu berkenaan dengan peristiwa, biasanya penjelasan yang sesuai dengan keadaan yang dialami itu lebih membekas di dalam hati seseorang. Begitulah teori dakwah Nabi. Cuma kan persoalannya kini ulama tidak rutin dengan umat. Itu persoalannya. Bilakah mencari keadaannya? Umat kok dikumpulan baru diceramahi, itu persoalan. Kadang karena ini masalahnya, kadang tidak. Ada yang bertepatan dengan persoalan, ada yang tak bertepatan. Ada bertepatan dengan persoalan itu dulu sikapnya. Ada yang menapik ubik rasanya, ada yang sakit hati dia. Oh ya, bawa ada tembak saja nanti bom boleh. Nah, jadi ada dua kategori. Nah, begitu Rasul. Ini tak perlu pula harus diadakan imam yang memberikan penjelasan. Itu makanya imam itu, sebelum kita berbicara imam itu adalah hafiz, qari, ya, dia hafiz dan tilawahnya bagus. Sebelum bicara itu, apa dulu yang dipersyaratkan oleh pada seorang imam? Apa? Faqihan, faqih. Faqih itu maknanya bukan fakir. Kalau kan fakir itu kan berubah-ubah ada apa? Fakir itu ada dan pakai ma'amukir, dan bukan itu maknanya. Faqih ini mana orang yang betul-betul memiliki ilmu yang mendalam tentang persoalan tersebut. Itu dia faqih dalam masalah salat. Nah, karena itu dia bisa menjelaskan. Jadi bukan merusak salat cara mengajarkan, tetapi dengan apa? Dengan memberikan penjelasan. Makanya ketika itu saya katakan, Bapak mungkin ada yang bertanya, kenapa kami tidak menunggu bapak-bapak yang sholat? Sebab kalau ditunggu sadonyo, amun dah jadi sholat berjamaah. Nanti bos sholatnya dulu, nanti lain dulu. Nanti bolos orang lain, ya sholatnya dulu. Itu bila ke sholat. Nah, pemutus sholat berjamaah itu adalah iqamah. Itu makanya Nabi SAW mengatakan, bahwa Nabi mengatakan, "Idza uqimatis salat, fala salata illa al-maktubah." Itu menunjukkan apa? Kalaulah didirikan salat, tidak ada salat melainkan dan wajib dulu. Itu menunjukkan bahwa iqamat imam itu menjadi pembatas, bukan 10-15 menit. So kalau 10-15 menit itu hanya pedoman, bisa saja imam melebihkan. Jadinya itu jantabik. Dan ada berdua saja imam di muazzin. Tapi rasulnya ucap pula mulai rado. Itulah tambah 5 minit lain. Mudah-mudahan ada orang nanti. Adakah hak imam itu? Ada. Karena Nabi SAW ketika didatangi oleh Bilal, meminta beliau menjadi imam untuk salat di siang hari, beliau melihat hararah syadidah. Itu panih mana hari. Makanya beliau katakan, abrid ya Bilal, raduhkan al-istaq Bilal, dinginkan sedikit. Sampai 3 kali Nabi mengatakan abrid, raduhkan dulu, abrid, dinginkan hari. Itu makanya di dalam Sahih Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, apa amalan ulama dalam perkara ini? Yaitu hak imam itulah menentukan kapan iqamah. Al-iqamah hakul imam, wal adhan hakul muazzin. Al-iqamah aula, al-imam aula bil iqamah. Imam itulah yang berhak, yang lebih utama untuk menentukan kapan iqamah akan dilakukan. Kalau kata imam tunggu, ya tunggu. Kalau kata imam iqamah, ya iqamah. Tidak bisa lo muazzin nanti sebentar imam itu tidak tahu lo posisi sebagai muazzin. Nah, makanya kalau secara normal, sebagaimana yang dipraktekkan dahulu di masjid Nabi SAW, sampai sekarang juga begitu. Kalau imam telah keluar, maka muazzin akan iqamah. Makanya Nabi katakan, la tuqimus salat atau la taqumu lis-salat hatta tarawni, kata Nabi. Jangan kalian iqamah, jangan kalian berdiri untuk salat sampai kalian melihat aku keluar dari rumah beliau menuju ke masjid. Nah, begitu kaifiatnya. Nah, karena itulah makanya di dalam fikih itu, di dalam fikih dijelaskan bagaimana kalau seandainya iqamat telah dilakukan dan seseorang berada di dalam salat. Kan panjang pembahasan.
Nah, kenapa ada penjelasan itu? Karena tidak ada disuruh imam menunggu makmum dan jadi makmum. Tidak ada. Nah, karena itu makmum yang harus beranjak. Apa petunjuknya? Kalau iqamat telah dilakukan, awak dalam keadaan salat sunnah, taruhlah qabliyah atau apa lagi, atau tahiyatul masjid, apapun salat yang dilakukan, maka dibahas oleh ulama. Bagaimana kaifiatnya? Lihat, sebagian ulama memfatwakan, idza amkanahu, apabila memungkinkan bagi dia, ayyujawiza, menyederhanakan salatnya, kemudian wa yudrikut takbir, dan mendapatkan takbir dengan imamnya, falyujawiz, silakan saja dia ringkaskan, cepatkan salat dia. Assalamualaikum, assalamualaikum, sudah selesai iqamat, dia berdiri, kemudian dia ikut dengan imam. Tapi kalau akan tertinggal dia dari salat imam, pada dia dalam keadaan salat sunat, falyaqum, keluar saja dia dari salat, batalkan salat itu, selesai masalah. Ikut imam. Kenapa? Karena Nabi mengatakan kalau iqamat telah dilakukan, pada salat illa al-maktubah, tidak ada salat melainkan yang fardu, yang wajib. Nah, jadi siapa mesti belajar awak dan jadi makmum, bukan imam Nabi pasul merubah fatwa. Aku ibu-ibu ko nang cok itu, tunggu kalau imam nak keluar, tamat lalai. Itu yang harus diperbaiki. Artinya apa? Kembali kita kepada kasus takbir tadi, bahwa yang mesti belajar di sini adalah makmum. Nah, ini ibu-ibu kalau tahu, bapak tak tahu. Nah, mesti jadi dahulu imam tu. Jadi lah selesai imam memberi isyarat untuk berpindah, baru awak menggaris. Kalau tidak imam sebaru dulu awak nak menggaris. Allahu Akbar, baru bergerak. Sami'allahu liman hamidah, baru tegak. Kalau tidak dulu pada imam, tak guna nyoba pacu-pacu tu tak tahu. Nah, karena itu imam jangan panjang-panjang menaro. Nah, kadang kau Allahu Akbar tak baralo alif nolanya. Allah. Nah, kurang lebih kurang. Nah, jadi dengan demikian berarti ijtihad dari sebagian para imam kita yang mendahulukan gerak, setelah selesai gerakan baru kemudian membunyikan atau melafazkan takbir intiqal dia atau tasmi' dia, sami'allahu liman hamidah, itu ijtihadan khati'an, itu adalah ijtihad yang keliru. Tetapi, nah, kalau nampak dah, tetapi kalau seandainya dia pertimbangkan, dia mulai hina, bagaimana kalau seandainya imam mengambil langkah ini, tidak dari awal dia Allahu Akbar dia, tetapi di pertengahan. Jadi ketika seorang akan sujud, ketikalah di tengah sujud, baru dia baca Allahu Akbar. Nah, bukan di awal. Apakah itu melanggar sunnah pula? Tidak. Selama sudah terpenuhi bahwa takbir atau sebagian dari takbir itu muqarinan, berdampingan dengan gerakannya, itu sudah memenuhi syarat. Nah, jadi kalau agak dipalambet, jangan selesai dulu gerak baru bertakbir, tetapi hina ketika bergerak itulah takbir diucapkan. Jadi ketika rukuk Allahu Akbar, walaupun terlambat terkadang barnya atau akbarnya, tetapi kalau dah dimulai di tengah pergerakan rukuk, sah takbir itu. Nah, itulah kadar yang kita ambil bersamaan atau mungkin dimulai di pertengahan gerakan, bukan setelah gerakan selesai baru takbir intiqal dilafazkan. Wallahu a'lam. Dalam perkara itu kita anggap selesai, tuntas. Nah, sekarang kita berbicara berikutnya. Apakah ketika akan rukuk itu mesti mengangkat kedua tangan? Saya perhatikan banyak orang salat
Jadi kita rukuk Allahu Akbar, Allahu Akbar tanpa mengangkat tangan. Nah, apakah ketika rukuk itu ketika kita duduk selesai membaca ayat Allahu Akbar atau Allahu Akbar? Nah, ini banyak ragam yang kita lihat di dalam kaifiat salat. Bagaimana dalil-dalil dari amalan tersebut? Nah, dalam perkara ini adalah ada dua pendapat ulama dalam masalah ini. Pendapat yang pertama, yusannu lil musalli, yusannu disunnahkan. Jadi kalau berbeda mana jadi batal salat orang. Karena kedudukannya di sini bukan perkara yang wajib, tidak menjadi bagian dari rukun. Tetapi kalau masuk dalam kategori sunnah, sebaiknya diamalkan. Jadi dan sunnah itu jadi pandang enteng. Sebagian orang menganggap apa nak kerajaan akhirnya sunnah itu tidak bagus. So, sesuatu yang sunnah itu adalah amalan yang dicintai oleh Allah dan Rasul. Ingat, antara sunnah dengan wajib kategorinya adalah penegasan kepastiannya saja. Jadi kalau orang merujuk kepada ilmu usul fiqih, dikatakan apa itu sunnah? Yaitu ma talabahu syari'u, apa yang dituntut oleh syari'. Nah, dari mukallaf talaban ghaira hatmin atau ghaira jazim, begitu para ulama mendefinisikan yang dituntut oleh syari' di dalam syariat dari seorang mukallaf, tapi tuntutannya tidak ada penegasan harus atau kepastian, tapi sebaiknya dilakukan. Karena itulah makanya ahli fikih mendefinisikan sunnah itu kalau di kerajaan bapak halu, ditinggal tidak berdosa. Masa iyo awak beribadah mambil anak berdosa, saya nak iyo balok. Nah, jadi orang kadang-kadang berfikir aneh sama dengan makruh apa? Makruh itu kalau di kerajaan tidak berdosa, kalau ditinggal. Nah, jadi awak pun hidup tak lama dah, tapi iyo nanti tak berpalu sebenarnya, benar kali itu. Tapi orang jadi pahala dalam hidup selamat kelak di akhirat. Jadi nama kerujak tinggallah. Nanti orang-orang yang merokok-rokok dan lain makruh pendapatnya tinggallah tu berpahala jadinya. Nah, tidak berpakainya makruh tapi menurut selera. Makruh sebagai tameng untuk memperturutkan kandak selera awak. Itu kan aneh. Hukum agama di model itu. Jadi pendapat yang pertama tentang mengangkat tangan ketika akan rukuk adalah yusanna, disunnahkan lil musalli idza arada ay yukabbira lirruku' ay yarfa'a yadayhi. Apabila orang salat hendak bertakbir hendak rukuk, maka hendaklah dia mengangkat kedua tangannya. Farraf'u 'inda rukuk, mengangkat tangan ketika rukuk sunnatun sabitatun, merupakan sunnah yang telah menjadi ketetapan. Makna sunnah sabitah itu adalah sabit min haitsu sanad wa min haitsu al-madad wa min haitsu al-hukm, yaitu telah tetap berdasarkan kepada sandaran sanadnya dia bisa dijadikan hujjah, dan kemudian sudah ditetapkan oleh ulama sebagai petunjuk hukumnya. Petunjuk hukumnya telah dijelaskan, yaitu dan inilah pendapat jumhur ulama. Jadi nan indak mangkit tangan berarti tidak mengikuti pendapat jumhur ulama. Mayoritas ulama berpendapat demikian. Kenapa seperti itu? Karena ada hadis yang sahih. Hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Asy-Syaikhan Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Hadis tersebut jelas-jelas innan nabi, sesungguhnya Nabi SAW, ini hadis Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar, kana yarfa'u yadayhi, beliau mengangkat kedua tangan beliau idza istaftaha as-salat, apabila beliau memulai salat. Jadi takbiratul ihram diangkat. Ada orang yang balik-balik angkat tangan takbiratul Allah. Untuk orang dari indang kadang-kadang Allahu Akbar, angkat. Kalau kau tak angkat tangan, kau angkat tapak tangan apa?
kok malih mana? Kalau dia GPT dah mana dia tu? Ndak dia tu. Hati boleh manimbang lah. Angkat tangan betul-betul kita. Karena begitu. Yarfa yadayhi. Rasulullah yarfa yadayhi hina istaftaha salat. Ketika beliau memulai salat istiftah. Kita sudah jelaskan buat kemarin dia Pak, beberapa ketika kita bicara tentang Buritul Ihram kita jelaskan sampai di mana pendapat ulama mengangkat beberapa macam. Ada beberapa pandangan tentang itu. Nah, yang kemudian wa idza raka'a, dan apabila beliau rukuk, jelas. Jadi hadisnya sahih. Makna sahih adalah terang maknanya, tidak ada kekaburan makna di situ, jelas. Idza raka'a, apabila beliau rukuk, beliau mengangkat kedua tangan beliau. Kemudian yang ketiga adalah wa idza rafa'a minal rukuk, dan apabila beliau mengangkat kepala beliau dari rukuk beliau. Jadi ketika takbiratul ihram, Allahu akbar, ketika beliau rukuk, Allahu akbar. Kemudian yang ketiga, ketika bangkit dari rukuk, sami Allahu liman. Nah, itu hadis tersebut tidak ada cacatnya. Hadis itu sharih, diterima oleh ulama. Ada di dalam as-sahihain, Sahih al-Imam al-Bukhari dan Imam Muslim. Karena itu jumhur ulama memfatwakan bahwa apabila seseorang hendak rukuk, yarfa yadayhi, mengangkat kedua tangannya dahulu ketika takbir, kemudian dia lanjutkan takbir sampai Allahu akbar. Itulah, jadi permulaan takbir itu, itulah dianggap permulaan gerakan rukuk. Jadi gerakan rukuk bukan ketika akan bangkit, akan runduk saja, tapi ketika orang mulai bertakbir, Allahu akbar. Itulah rukuk. Jadi karena itu berdasarkan hadis Abdullah bin Umar tadi, mengangkat kedua tangan sebelum rukuk itu sunnah. Itu pendapat jumhur ulama. Sedangkan pendapat yang kedua, ada yang mengatakan bahwa mengangkat kedua tangan itu hanya ada pada waktu takbiratul ihram saja. Ini pendapat dari Abu Hanifah dan Imam Az-Zawri. Dengan alasan adalah ada hadis Nabi mengangkat tangan ketika ihram dan tidak akan kembali mengangkat tangan. Tapi di dalam hadis itu ada perawi yang disebut namanya Yazid bin Abi Ziyad, dan itu adalah persoalan yang seperti ini terbaca oleh ahli hadis. Ini tambahan dari Yazid bin Abi Ziyad, summa la ya'ud tadi. Beliau tidak ada mengakhir selain itu. Ini lafaz seperti ini tidak dari hadis Nabi. Karena itu jelas bahwa tambahan seperti itu tidaklah berasal dari Nabi SAW dan dianggap dhaif oleh Al-Imam Al-Bukhari, oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal dan lain-lainnya dari para imam. Nah, berdasarkan kepada dua riwayat tadi, jelas riwayat yang kuat adalah riwayat mengangkat tangan. Riwayat yang dirujuk oleh Abu Hanifah dan Imam Az-Zawri sudah terbukti kelemahannya, karena di situ ada tambahan kata dari perawi yang dianggap lemah oleh Imam Al-Bukhari, oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan imam-imam hadis yang lainnya. Jadi karena itu sudah tidak ada keraguan. Apa sunnahnya ketika akan rukuk? Angkat tangan. Ketika bangkit dari rukuk, angkat tangan. Nah, jadi dengan demikian berarti nanti ada beberapa tempat mengangkat tangan. Yang pertama kapan? Yaitu ketika takbiratul ihram. Kemudian ketika akan rukuk. Kemudian ketika ada orang yang berkelebihan, ke sujud ngangkat tangan. Di hobi ngangkat tangannya. Kena cok tunjuk ketika sekolah dulu hadir bahan. Nah, dengan demikian berarti mengangkat tangan ketika rukuk adalah pendapat yang sangat kuat. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, yurwa an 17 nafsan min ashabin Nabi
annahum kanu yarfa'una aydiyahum 'inda ruku'. Imam Al-Bukhari malah menceritakan ada 17 sahabat yang memberitakan bahwa Nabi ketika akan rukuk mengangkat tangan. Masa kita menganggap enteng saja? Ada 17 sahabat. Diriwayatkan dari 17 orang, kata Imam Al-Bukhari, dari sahabat Nabi, bahwasanya mereka mengangkat tangan mereka ketika rukuk. Nah, karena itu tidak ada satupun riwayat, kata Imam Al-Bukhari, dari siapapun sahabat Nabi yang tidak mengangkat tangan mereka ketika hendak rukuk. Nah, karena itu sudah jelas bahwa pendapat yang kuat adalah mengangkat tangan ketika rukuk. Jadi jangan ditinggalkan itu lagi. Allahu a'lam. Nah, baru kemudian kita masuk kepada perkara zikir ketika rukuk. Kalau sudah tadi takbir nyala, kaifiyat takbir nyala, mengangkat tangan nyala, kemudian cara rukuknya sudah pada pekan yang lalu kita jelaskan. Kemudian sekarang apa azkar? Nah, yang pertama adalah hukum dari zikir tersebut. Ketika kita berbicara zikir tentang rukuk atau sujud, para ulama dalam hal ini memiliki berbagai kesepakatan yang tidak ada ikhtilaf padanya. Mereka tidak berbeda pendapat bahwa kalau seseorang mengucapkan dalam rukuknya subhana rabbiyal azim, dalam batasan itu nanti cerita wa bihamdi, ya. Karena wa bihamdi ini nanti ada maqal, banyak pandangan dalam hal kalimat tambahan tersebut. Tetapi jangan ada pula yang mengatakan itu bid'ah. Nah, tapi kita ambil dulu bahwa seseorang apabila rukuk kemudian dia baca subhana rabbiyal azim dalam rukuknya, jelas itu adalah amalan yang berdasarkan kepada syariat. Itu tidak ada ikhtilaf. Itu memang petunjuk syariat begitu. Pada batasan subhana rabbiyal azim, sujud nanti subhana rabbiyal a'la. Nah. Tetapi mereka berbeda pendapat dalam kedudukan hukumnya. Apakah itu suatu kewajiban atau sebagai amalan sunnah? Ikhtilaf mereka. Pendapat yang pertama, al-qaulul awwal, mengatakan bahwa membaca sekadar subhana rabbiyal azim itu wajibun min wajibatis salat, merupakan salah satu dari kewajiban salat. Sedangkan pendapat yang kedua, dia adalah sunnah min sunanis salat, merupakan sunnah dari sunat salat. Jadi ada dua pandangan. Apa dalil yang dirujuk oleh ulama yang mengatakan bahwa itu wajib? Yang pertama adalah hadis Hudzaifah bin Yaman yang pernah kita ceritakan juga hadis ini. Hudzaifah radhiyallahu anhu, wa kana idza raka'a, dan apabila Nabi rukuk, yaqul, beliau berkata subhana rabbiyal azim, beliau mengucapkan subhana rabbiyal azim. Padahal Nabi SAW telah berkata, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kamu sekalian sebagaimana kamu sekalian melihatku salat. Kan begitu hadis. Nah, di dalam hadis ditemukan beliau mengucapkan itu. Berarti perintah yang menyuruh kita untuk membaca yang demikian, perintah Nabi itu ma'mur, dibawakan kepada petunjuk, itu adalah kewajiban. Dalil yang kedua adalah hadis Uqbah
Ketika ayat Al-Quran turun, fasabbih bismi rabbikal azim, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika ayat surat Al-Waqi'ah ayat 74 itu, fasabbih bismi rabbikal azim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada para sahabat, ij'aluha fi ruku'ikum, bacalah, jadikanlah kalimat itu dibaca di dalam rukuk kamu sekalian. Ketika turun ayat itu, fasabbih bismi rabbikal azim, lihat surat Al-Waqi'ah ayat 74. Kemudian di situ kata Nabi, jadikan itu ayat tersebut, subhana rabbiyal azim, jadikan dia di dalam rukuk kamu sekalian. Itu kan perintah. Nah, perintah itu difahami oleh pendapat yang pertama sebagai kewajiban. Mungkin mereka merujuk kepada al-aslu fil amri lil wujub. Pada asalnya perintah itu menunjukkan kewajiban. Namun perlu diberi catatan bahwa hadis yang kedua ini sanadnya ada kedhaifannya. Nah, pendapat yang ketiga, dalil yang ketiga dari pendapat pertama, bahwa annahu fi'lun fis shalah. Kita tahu bahwa perbuatan di dalam salat itu tidak kosong melainkan dari zikir yang wajib, seperti qiyam. Zikir itu ada zikir yang wajib. Nah, karena itulah dia dalam kategori wajib. Ini pendapat orang yang mengatakan wajib. Nah, pendapat yang kedua adalah annahu sunnah, bahwasanya dia adalah sunnah. Itu adalah mazhab Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah, dan satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yu'allimhu al-musii, tidak mengajarkan kepada orang yang tersalah salatnya. Ini hadis awal yang pernah kita katakan, orang 3 kali salat kemudian datang kepada Nabi katakan irji', baliklah engkau belum salat lagi. Sampai 3 kali akhirnya dia katakan, la ahsinu ghayra, saya tidak pandai lagi lebih dari itu ya Rasul, itu kepandaianmu. Akhirnya diajarkan. Nah, di dalam pengajaran penjelasan Nabi itu tidak ada petunjuk bahwa sujudlah engkau kemudian baca ini. Yang ada adalah wasjud hatta tatma'inna sajidan warka' hatta tatma'inna raki'ah. Yang disuruh Nabi cuma tuma'ninah. Apakah tuma'ninah itu membaca sesuatu atau tidak? Nabi tidak menyebutkan. Nah, dengan demikian maka jelas bahwa perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut tidak bisa difahami dalam bentuk kewajiban, tetapi difahami dalam bentuk sunnah. Nah, dari dua pendapat ini mana yang kuat? Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas-jelas mengajarkan di dalam rukuk, di dalam sujud, bukan satu zikir. Itu yang perlu diingat. Ada subhana rabbiyal azim, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu, khasa'ala sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa mustaqallat qadamayya. Kan ada begitu. Itu juga subhanallah wa rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ada juga kalimat subhan quddus rabbul malaikati wa ruh. Nah, bila demikian adanya, maka tidak bisa kita katakan bahwa kata subhana rabbiyal azim itu menjadi kewajiban. Sebab apa? Ada petunjuk-petunjuk lain yang juga merupakan azkar, zikir-zikir di dalam rukuk. Kalau seandainya ini menjadi kewajiban, tentu tidak bisa dialih dengan yang lain. Nah, karena itu yang jelas, yang menjadi kewajiban adalah tuma'ninah. Nah, terus ketika Nabi sering mengajarkan subhana rabbiyal azim, tampaknya perintah tersebut tidak tertuju kepada kewajiban, tetapi karena beliau lazim atau rutin melakukan itu, juga tidak bisa duduk aja sebagai sunnah biasa saja. Karena itu saya lebih cenderung mengatakan bahwa membaca subhana rabbiyal azim itu bersunnah muakkadah. Nah, jadi karena itu
Dengan demikian berarti bahwa tidak bisa perintah Nabi tersebut punya kekuatan untuk menyatakan itu adalah kewajiban, tetapi dia sunnah muakkadah. Artinya pendapat jumhur ulama dalam perkara ini agak dekat kepada yang hak, tetapi kita lebih memahami tidak hanya sebatas sunnah saja, ada sunnah muakkadah. Kenapa? Karena Nabi SAW sering terus mengamalkannya dan bermacam. Nah, bila demikian adanya, maka kita sudah tahu bahwa yang menjadi kewajiban di dalam rukuk itu adalah tumakninahnya, hatta tatma'inna raki'ah. Nah, karena itu jangan sekali-kali rukuk itu baru saja rukuk Bismillah. Kalau kecewa orang apa tuh ayam? Contoh ayam. Itu orang yang mencuri solatnya sendiri. Makanya Nabi pernah bertanya, "Atadruna man asrafun nas?" Tahu kamu sekalian siapa manusia yang paling pemalas ini di dunia? Yasruku min salati. Orang yang mencuri solatnya sendiri. Ini orang punya solat, ini orang maliang surang. Nah, dia kicurnya dah jelek, melainkan dirinya. Allah nak kata kicur itu. Nah, karena itu yang dituntut adalah tumakninah. Jadi, apakah harus dengan kalimat subhana rabbiyal azim? Tidak. Tetapi setidaknya dengan hadis Nabi tadi ketika turun wasabbih bismi rabbikal azim, maka yang sebaiknya dipilih di dalam zikir ketika rukuk itu ada tasbihnya. Jadi tidak ta'ayyan, tidak harus dituntut subhana rabbiyal azim, tapi bisa dengan lafaz-lafaz lain. Sebagaimana dinukilkan dari Nabi SAW dalam berbagai kitab hadis, Nabi membaca subhana rabbiyal azim. Begitu juga Nabi membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Nabi juga membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Jadi jangan ada yang mengatakan itu bid'ah ya. Walaupun ziyadah yang seperti itu ada tidak dalam semua kitab hadis, tapi ada di dalam riwayat Imam Abu Dawud. Jadi jangan dikatakan bahwa tidak ada hadis Nabi yang mengatakan sampai kepada wa bihamdi. Ada di dalam Sunan Abu Dawud. Nah, begitu juga beliau membaca juga sebagaimana di dalam rukuk beliau yang diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah oleh Imam Muslim dalam kitab sahih beliau, Subuhun Quddus Rabbul Malaikati Warruh. Dan juga di dalam kitab sunat lainnya beliau mengatakan subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Jadi karena itu ternyata tidak ta'ayyan, tidak harus zikir rukuk itu dengan kata subhana rabbiyal azim. Nah, dalam perkara ini orang yang salat boleh memilih apa yang dia kehendaki, walaupun dari sekian banyak zikir dalam rukuk itu. Para ulama mengatakan subhana rabbiyal azim aula, lebih utama karena banyaknya riwayatnya dan kuatnya riwayatnya. Nah, tetapi kalau seseorang kadang ahyanan tidak dia biasakan itu, dia ingin memakai dengan kalimat subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah, ya silakan. Kalau ada orang yang membaca zikirnya seperti yang dibaca oleh Ummul Mukminin Aisyah, diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah, Subuhun Quddus Rabbul Malaikati Warruh, silakan. Kalau ada orang baca subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli, ya silakan. Tetapi kalau dibandingkan berbagai riwayat itu, tentu subhana rabbiyal azim aula, lebih utama. Tapi nampaknya orang pelajari dulu subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli. Nah, jadi dengan demikian maka subhana rabbiyal azim sudah merupakan suatu petunjuk yang ada petunjuk-petunjuk lain yang mendampinginya. Dengan demikian tidak bisa kita katakan
kalimat itu sebagai suatu kewajiban yang tertentu. Nah, namun ketika kita menyebutkan banyak zikir tadi, qadar yang harus dibaca untuk menunjukkan tumakninah. Kan tumakninahnya tadi yang menjadi rukun. Nah, disinilah ulama mengatakan, jadi kewajiban subhana rabbiyal azim itu sebenarnya kewajiban sebagai ukuran tumakninah. Jadi kalau ada seseorang mengucapkan subhana rabbiyal azim saja satu kali dalam keadaan rukun, berarti orang itu telah memenuhi tumakninah salat. Walaupun belum dia ulang. Tapi dalam rukuk bukan dalam sedang turun. Ada orang berkata salah nang kau kaji nyuci salah boleh aja. Tapi ini ulun rukuk lain. Allahu akbar subhana rabbiyal azim. Itu langsung terbalik. Nah, yang dimaksud adalah subhana rabbiyal azim ketika dia telah rukuk. Di saat sulb tulang punggungnya telah mendatar, telah lurus, terhenti dia membaca satu kali saja subhana rabbiyal azim, dia telah memenuhi qadar yang wajib dalam tumakninahnya. Qadar wajib tumakninahnya sudah terpenuhi. Subhana rabbiyal azim satu kali saja. Kenapa? Karena 3 kalinya bukan kewajiban. 3 kalinya adalah sebagai tambahan amalan tersebut. Jadi karena demikian, maka membaca subhana rabbiyal azim, kalau kita analisa pendapat dari mazhab Hambali tadi, kenapa mereka mengatakan wajib? Karena itulah qadar tumakninah. Nah, jadi nampaknya wajib di situ berkait dengan tumakninah yang menjadi rukun dari rukun. Kan rukun salat itu rukun dengan apa makna tumakninah? Itu istiqrar. Itu ketenangan dan bertemunya mafasil atau persendian tubuh pada posisi yang cocok dalam satu gerakan. Dia ada ketenangan di situ. Nah, apabila seseorang membaca, subhana rabbiyal azim saja, itu sudah kadar minimal. Kadar minimal artinya dia telah memakaikan rukun tumakninahnya. Tapi kalau dia baca 3 kali, 3 kali, maka itu adalah kadar kesempurnaan. Nah, jadi kalau bahasa awak lapih makannya sekali, nah kanyang sadamnya 3 kali. Jadi karena itu, maka sudah itu adonan sempurna mana lagi? Kalau kita lihat pendapat ulama, ada yang mengatakan tasbih yang sempurna itu 7 kali. Yang sempurna sedang, jadi ada sempurna kok pakai kelas VIP, VVIP, gimana? Kalau mau kita bagikan pendapat ulama tadi, ada yang 1 mujzi, sudah memenuhi syarat. 1 dijadikan 3, itu adnal kamal, itu sempurna yang terendah. Mau dinaikkan lagi 5, mau sempurnanya lagi 7. Jadi kalau dalam ngaji fikih bahwa hilang pertanyaan di dalam hati awak. Karena ada orang yang baik solat, baik ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, imam lah mau rukuknya. Sudah solat mungkin aku dah dibaca lah muwana. Ya karena yang kaji sama tu 3 kali saja. Nah, bahkan ada pendapat yang mengatakan la hadda li aksari. Kalau ini memperbanyak tidak ada batas. Jadi batas 3 kali itu bukan batas yang membatasi, tidak boleh ditambah. Jadi nampaknya ulama memahami 3 kali itu adalah adnal kamal. Itu batasan minimal kesempurnaan. Bukan pula batas sahnya. Batas sah tumakninahnya dengan 1 kali saja sudah tercapai. Nah karena itu bilangan-bilangan di dalam tasbih tersebut tidak memberikan batasan mutlak.
Kenapa? Karena tidak sedikit bilangan-bilangan itu bergandengan kadang-kadang dengan petunjuk syariat katsira. Ada zikir sekian, itu adalah wazkurullah katsira. Nah, karena itu perlu dipahami, selama tidak ada batasan mutlak, ya, Nabi tidak memberi batas 3 kali saja, tapi beliau mengulang 3 kali. Dalam bentuk seperti itu, ketika beliau tidak memberi batasan, maka tidak ada batasan. Tetapi kalau ada memberi batasan seperti Sabbihillah salasan wa salasin, bertasbihlah kepada Allah 37 kali. Itu muayyan namanya tu. Jadi itu kena 35. Selama tidak ada tahdid, pembatasan, maka pengulangan-pengulangan beliau tidak menunjukkan itu pembatasan, tetapi menunjukkan itu annal kamal, adalah sempurna yang level paling bawah. Nah, karena itu perlu kita fahami bahwa membaca zikir di dalam rukuk, begitu juga nanti di dalam sujud, kadar terpenuhinya tuntutan syarak cukup dengan 1 kali. Kalau ada yang ingin menyempurnakan silakan 3 kali. Kalau ada yang ingin untuk menambahnya, amrun wasi', perkaranya lapang, silakan. Cuma yang perlu diingat, imam harus muqtasidun fil salati. Kalau imam, tolong sederhanakan salatnya, tenggang kurang. Kalau salat surang, nah silakan. Nah, imam nyobaco segala zikir sujud nan karpet ko sekali 2 bulan lo baru divakum. Nah, batu jemaah tadi, imam kurang paham sebenarnya dengan bagaimana kaifiat menjadi imam. Nah, setelah kita tahu berarti zikir manapun yang dibaca, apakah itu terpenuhi 1 kali? Sudah, termasuk subhanallah wa rabbana bihamdillah, bahwa tidak ada ta'yin secara khusus bunyi lafaznya adalah subhana rabbiyal azim. Nah, pendapat yang ada adalah ada mengandung tasbih. Nah, tetapi apakah pendapat bahwa harus mengandung tasbih itu kuat? Nah, tidak. Kenapa? Karena ada hadis Nabi lagi, idza raka'tum fa'azzimu rabbakum wa idza sajadtum fajtahidu fid du'a. Jadi membaca subhana rabbiyal a'la, ya, itu hanyalah aula saja, tidak menjadi ketentuan mutlak. Nah, karena itu bolehkah baca subhana rabbiyal a'la? Boleh. Bolehkah baca subhan qudus rabbul malaikati war ruh? Boleh. Nah, itu yang saya katakan tadi, bahwa pendapat yang kuat bahwa adalah kalimat subhana rabbiyal azim itu tidak mutlak harus itu yang dibaca. Jadi boleh subhanallah rabbana, boleh subhan qudus rabbul malaikati war ruh, boleh subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Bahkan sebagian ulama mengatakan boleh dibaca keseluruhannya, liman bagi siapa saja yang ingin memanjangkan rukuknya. Kenapa? Karena semuanya adalah bacaan yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian mari ini terakhir, bagaimana kalau subhana rabbiyal azim itu ditambah dengan kalimat lain atau ditambah dengan zikir-zikir yang lain yang semua dari Rasul? Nah, dalam perkara ini ada beberapa fatwa ulama. Misalnya mazhab Hambali berpandangan bahwa sebaiknya dalam salat fardu tidak ditambah melainkan hanya lafaz ini. Jadi kalau salat fardu cukup subhana rabbiyal azim saja. Tetapi kalau salat sunat silakan ditambah. Itu pendapat mazhab Hambali.
Jadi kalau mau menambah subhana rabbiyal azim, tambah subhanallah rabbana wa bihamdihi, tambah syukur. Kata mazhab Hambali, di dalam salat fardu tidak usah. Dalam salat sunat silakan. Kenapa? Salat fardu itu mabniun dibangun di atas kesederhanaan. Sedang karena itu kewajiban. Nah, tetapi Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berpandangan bahwa subhana rabbiyal azim itu boleh ditambah dengan zikir lainnya, baik di dalam yang fardu maupun di dalam yang sunnah. Baik dalam yang fardu maupun dalam yang sunnah. Karena hadis-hadis yang ada yang sampai terkait dengan petunjuk zikir tersebut, ada tambahan-tambahan zikir yang tidak ada pengkhususan. Jadi ketika Ummul Mukminin Aisyah mengatakan bahwa Nabi SAW berzikir di dalam rukuk beliau subuhun quddus rabbul malaikati warruh, tidak ada Ummul Mukminin mengatakan itu fi nafilah di dalam sunnah atau di dalam fardu, tidak ada, mutlak saja. Begitu juga ketika ada riwayat subhanallah wa rabbana bihamdika Allahumma firli, tidak ada petunjuk dalam hadis ini mengatakan itu untuk wajib saja, tidak ada sunnah. Nah, kalau kita mengatakan bahwa tambahan-tambahan zikir tersebut itu hanya pada yang wajib, berarti menambah nas. Nas tidak ada mengatakan itu pada wajib. Nah, karena itu Imam Syafi'i mengatakan kalau nak menambah, tambahlah, mau sunat mau wajib. Nah, itu pendapat dari mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan demikian. Pada tiga bisa dikatakan Al-Hawil Al-Kabir karangan Al-Imam Al-Muwardi dan seterusnya. Itu juga dalam Al-Majmu' Syarah Muhadzab karangan Imam An-Nawawi. Nah, dalam perkara ini saya lebih cenderung kepada pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Karena memang tidak ada di dalam hadis Nabi tentang zikir-zikir lain itu, tambahan-tambahan tersebut itu dibaca di dalam amalan fardu saja, salat fardu, tidak ada. Karena itu tidak ada hak kita untuk mengkhususkan itu hanya pada salat fardu, kepada salat sunnah. Fardu cukup subhanallahil azim, tidak ada dalil untuk. Tetapi, nah, saya lebih cenderung membedakannya bukan antara wajib dan sunnahnya, tetapi antara imam dengan salat munfarid. Nah, imam sebaiknya hanya mencukupkan dengan zikir yang masyhur subhanallahil azim. Tak usah banyak tambahnya dan lain. Sedangkan orang yang munfarid, orang yang salat sendiri, falyakhtar, dia boleh memilih. Jadi pendapat Imam Syafi'i memang kita pakai, tetapi ada sedikit catatan. Apa itu? Catatannya imam memilih salatnya tidak terlalu panjang dengan zikir. Pokoknya baca zikir seluruhnya. Tidak semua makmumnya sama kondisi dan keadaannya, maka afdalnya imam memilih zikir mencukupkan dengan zikir yang ringkas subhana rabbiyal azim saja. Nah, kemudian kata wa bihamdi. Ada pendapat yang mengatakan afdalnya tidak menambahkan dengan lafaz ini. Itu mazhab Hambali. Jadi kalau ada ustaz-ustaz sekarang penceramah mengatakan tidak boleh, tidak usah tambah-tambah karena itu tidak tetap. Nah, itu memang itu pendapat Hambali, mazhab Hambali, itu kalangan Hanabilah. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi pengarang kitab Al-Mughni. Nah, Imam Ahmad ketika ditanya tentang apakah lafaz dari zikir subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal a'la itu pakai wa bihamdi ya imam, apa jawaban Imam Ahmad bin Hanbal? Fala aqul amma ana. Jadi jangan dikatakan bahwa Imam Ahmad mengatakan itu bid'ah, itu keterlaluan itu. Imam Ahmad memilih ketika ditanya, Imam, apakah kita akan menambah dengan subhana rabbiyal azim itu pakai wa bihamdinya? Apa jawaban Imam Ahmad bin Hanbal? Amma ana. Saya fala aqul, saya tidak mengucapkan wa bihamdi. Itu pilihan dari Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, jadi karena itu apa alasannya? Kalau dianalisa, karena riwayat subhana rabbiyal azim sampai di situ saja, subhana rabbiyal a'la sampai di situ saja, itu riwayat itu lebih masyhur dibandingkan yang pakai wa bihamdi. Itu persoalannya. Jadi yang lebih masyhur subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la sampai di situ.
Dengan alasan itulah kemungkinan Imam Ahmad bin Hanbal ketika ditanya apakah pakai kata wa bihamdi, beliau katakan amma ana, saya tidak memakainya. Nah itu bijaknya Imam dulu. Imam dulu dicet ambo nak pakai itu, ambo ikut nak muamal. Kalau imam kini tak, orang tu tak bantu itu. Itu masalahnya. Perbedaan yang mendasar sekali. Kalau imam dahulu ikut nak muamal, kan? Itu terserah orang. Imam dan kini tak akan jual dia kecil, kalau jual orang nanya center dia dahulu. Nah, ini jadi persoalan. Itu pendapat Imam Ahmad. Sedangkan pendapat mazhab Maliki dan Syafi'iyah, Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat karena di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memang ada di dalam hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, yaitu pakai wa bihamdi. Tidak bisa kita mengatakan bahwa amalan itu tidak masyru'. Terlepaslah orang akan memakainya sampai Al-Azim saja, sampai Al-A'la saja, terserah. Tetapi mengatakan bahwa tambahan itu tidak masyru' itu tidak tepat. Amalan ini ada dasar syariatnya, ada riwayatnya dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dan bahkan dalam riwayat lain Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya pula, kalau kita mau lihat di dalam kitab Asy-Syarh Al-Kabir, Imam Ahmad pernah ditanya apa zikir ketika rukuk dan sujud. Beliau jawab, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Pakai wa bihamdi. Jadi riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal ternyata tidak satu. Nah, kemudian ketika A'ajam menilai, saya heran, bagaimana engkau? Atau, nah dia katakan, jadi rupanya Imam Ahmad bin Hanbal dalam riwayat Asy-Syarh Al-Kabir itu dikatakan Subhana rabbiyal azim wa bihamdi atau Subhana rabbiyal azim. Kata beliau, qad jaa hada, yang ini ada datang dalam hadisnya, yang ini ada pula dalam hadis lain. Nah dengan demikian tinggallah pilihan. Sebagian ulama mengatakan bahwa kata wa bihamdi itu tidak sabit dari sisi sanad. Nah, sanadnya tidak kuat yang pakai wa bihamdi. Tapi jangan dikatakan bahwa itu palsu. Nah, dalam perkara ini saya lebih cenderung kepada bahwa dalam perkara ini ada kelapangan. Ada kelapangan. Ada qadar yang disepakati sampai al-azim dan al-a'la, sedangkan liman zada, bagi siapa yang menambahnya wa bihamdi tidak ada masalah padanya karena dia merujuk kepada hadis, walaupun hadis tersebut tidak sabit dalam pandangan sebagian ulama, tetapi hadis itu tidaklah palsu. Allah itu kita cukupkan dulu sampai di sini. InsyaAllah ke depan kita berbicara tentang apa lagi? Al-i'tidal. Nah, ini banyak pula masalahnya. Antaranya, apakah kami membaca Sami'allahu liman hamidah juga ada kalau imam menyebut Sami'allahu liman hamidah, atau cuma baca Rabbana wa lakal hamd saja? Itu banyak perdebatan tentang itu. Tapi kita cukupkan dulu sampai di sini. Memang bantuannya mengaji sepanjang sekali butuh. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini insyaallah pada pertemuan pekan depan kita lanjutkan. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Wafaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.